Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saifani Nasution. Saya mahasiswa UMSU dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan materi ajar yang telah saya buat guna untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen saya kepada saya, yaitu mempresentasikan hasil rancangan materi ajar yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan rancangan materi ajar saya ke dalam bentuk PowerPoint. Inilah rancangan materi ajar yang telah saya buat. Inilah bentuk dari rancangan materi ajar bahasa Inggris yang saya lakukan, yaitu pada tingkat SMP kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di dalam rancangan pembelajaran saya ini, yang pertama yaitu menentukan ide pokok paragraf dengan topik-topik yang berbeda dengan benar. Kemudian menentukan informasi rinci pada masing-masing paragraf. Kemudian menentukan seluruh kata benda kunci yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian menentukan seluruh kata kerja, menentukan penggunaan nominal, singular, and plural. Kemudian menggunakan tekanan kata, intonasi dengan benar, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar, menulis tangan dengan rapi dan jelas terbaca, menceritakan kembali teks ilmiah faktual report yang telah diperdengarkan dengan jelas dan komunikatif. Yang terakhir, mempresentasikan kembali teks ilmiah faktual report yang sebelumnya dipaparkan dengan jelas dan komunikatif. Kemudian adapun komponen selanjutnya yaitu materi ajar yang saya ajarkan di dalam kelas. Jenis teks yang saya ajarkan yaitu teks ilmiah faktual atau faktual report, lisan dan tulis tentang orang, binatang, benda, gejala, dan peristiwa alam dan sosial. Adapun fungsi-fungsi sosial yang terdapat di dalam teks tersebut yaitu untuk memperoleh gambaran umum tentang orang, binatang, benda, gejala, peristiwa, alam, dan sosial secara objektif dan ilmiah. Adapun struktur teks dari teks ilmiah faktual itu sendiri yaitu yang pertama, menyebutkan jenis atau golongan dari objek yang dipaparkan. Kemudian memaparkan deskripsi objek termasuk nama, bagian-bagian, sifat, perilaku yang umum ditemukan atau dilihat. Kemudian unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks ilmiah faktual. Dari kosakatanya, kata kerja yang terdapat di dalam teks faktual tersebut, kemudian penggunaan di nominal dan singularnya, ucapan, tekanan, dan intonasinya, ejaan dan tanda baca yang terdapat di dalam teks faktual, dan tulisan tangan siswa tersebut atau yang tercantum di dalam buku. Kemudian ada topik yang dijelaskan atau dibahas di dalam teks ilmiah faktual tersebut, yaitu ada benda, binatang, gejala atau peristiwa alam, dan lain-lainnya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu metode pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya menggunakan jenis pendekatan saintifik. Kemudian saya juga menggunakan metode ceramah dan diskusi penugasan. Adapun komponen selanjutnya yaitu sumber belajar. Saya mendapatkan materi ini bersumber dari buku paket bahasa Inggris kelas 9 tentang Think Globally, Act Locally. And then kemudian adapun komponen selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar siswa. Penilaiannya ada yang penilaian sikap spiritual, teknik penilaian observasi, bentuk instrumen, lembar observasi. Kisi-kisi penilaiannya di sini dapat berupa bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini melihat keaktifan siswa dalam menanggapi guru yang mengajar di dalam kelas serta melihat respon yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian adapun instrumen atau lembar observasi sikap spiritual bersemangat dalam mengikuti pelajaran kelasnya kelas 9. Di sini terdapat tabel nama-nama siswa. Kemudian ada pertemuan ke ini maksudnya pertemuan yang dilakukan guru di dalam kelas itu termasuk pertemuan yang keberapa? Apakah yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 bahkan 8?
Kemudian di sini ada juga kolom nilai. Kolom nilai di sini ialah apresiasi yang diberikan guru kepada siswa ketika keaktifan siswa itu tampak di hadapan guru tersebut, atau respon yang diberikan siswa tersebut memang benar-benar layak untuk dinilai. Kemudian komponen selanjutnya yaitu rubrik penilaian sikap spiritual. Di sini ada contoh dari penilaian sikap spiritual. Di sini juga berupa sikap bersemangat siswa, yang mana skornya apabila 7-8 kali siswa menunjukkan sikap bersemangat. Siswa tersebut memiliki sikap semangat belajar itu lebih dari 7, bahkan 8. Ini termasuk ke dalam skor 4. Kemudian juga ada yang 3, 2, dan 1. Kemudian juga ada penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan materi ajar yang saya lakukan atau yang saya buat untuk diterapkan di dalam sekolah ketika saya melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.